Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu metode jaringan saraf tiruan untuk prediksi performa mahasiswa pada pembelajaran berbasis problem basis learning. Anggota kelompok 7 terdiri dari Aditya Anhar, Muhammad Faris Noval, Muhammad Fadil Akbar, dan Rizaldo. Bab 1, pendahuluan. Permasalahan sistem pembelajaran berbasiskan permasalahan atau disebut dengan problem-based learning saat ini telah diadopsi oleh banyak fakultas kedokteran di seluruh dunia. Salah satu tujuan utama dari implementasi PBL adalah untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri. Secara umum, sistem pembelajaran ini menerapkan metode student-centered learning di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberikan sebuah skenario kasus klinik real untuk didiskusikan. Berdasarkan mekanisme belajar mengajar pada BPL, keefektifan dari implementasi PBL tergantung dari 3 hal utama, yakni kasus klinis yang sedang dibahas, performa dari tutor pengampu, serta performa dari mahasiswa itu sendiri. Sistem yang dibangun dapat dijadikan solusi untuk memberikan informasi perkiraan performa mahasiswa sebagai bahan evaluasi yang bersifat preventif untuk mencegah kegagalan mahasiswa pada akhir mata kuliah blok. Batasan masalah yang pertama ada bagaimana performa mahasiswa dalam pembelajaran, selanjutnya cara meningkatkan mutu akademik melalui evaluasi, dan yang terakhir mengetahui poin nilai akhir mahasiswa kedokteran gigi. Hasil yang ingin dicapai yang pertama, untuk memperbaiki rangkaian sistem belajar yang telah berjalan agar ada peningkatan arah yang lebih baik ke depannya, sehingga evaluasi yang dilakukan adalah bersifat kuratif. Yang kedua, untuk mencari arsitektur GSD yang paling optimal untuk diimplementasikan ke dalam sistem. Dan yang terakhir, untuk membangun sebuah sistem yang mampu memprediksi nilai akhir blok mahasiswa pada metode pembelajaran problem-based learning. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faris. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, landasan teori. Pertama adalah PBL, Program Based Learning, merupakan metodologi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk lebih memahami subjek yang sedang dipelajari. Sistem pembelajaran ini mengkombinasikan antara pengetahuan dasar dan skill dengan memposisikan mahasiswa sebagai problem solver terhadap permasalahan yang akan dihadapi mahasiswa tersebut di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya demografi. Demografi merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang karakteristik dari populasi manusia seperti kelahiran, kematian, perkawinan, penyakit, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Penelitian pada bidang ini dibagi menjadi 2, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif diarahkan pada komposisi, jumlah, kepadatan, distribusi, pertumbuhan, ukuran, dan struktur dari populasi. Sedangkan aspek kualitatif berhubungan dengan faktor-faktor sosiologi seperti kualitas pendidikan, kriminalitas, ras, kelas sosial, tingkat kekayaan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya prior knowledge. Secara definisi, prior knowledge merupakan pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh seseorang didapatkan dari pengalamannya terdahulu untuk melihat seberapa efektif seseorang mempelajari sesuatu yang baru. Diperlukan integrasi yang sinergis antara latar belakang pengetahuan yang dimilikinya, mengkonstruksi pengetahuan yang baru serta beradaptasi dengan konsep dan keyakinan yang ada saat ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga seorang pelajar yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup akan mengalami kesulitan untuk memahami informasi baru. Lalu langkah-langkah metode atau langkah penyelesaian dengan metode yang digunakan. 1. Tahap permasalahan atau juga disebut business understanding. Tahapan ini merupakan tahapan awal penelitian di mana tujuan dan arah penelitian yang akan dilakukan diidentifikasi. Pada tahap ini dilakukan observasi secara langsung ke Fakultas Kedokteran Gigi Unisula dan dilakukan wawancara ke beberapa pihak yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Wawancara dilakukan untuk lebih memahami proses bisnis dari kegiatan akademik pada fakultas tersebut yang menggunakan sistem PBL.
Pada tahap ini, identifikasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap performa belajar mahasiswa dilakukan. Identifikasi faktor-faktor berpengaruh tersebut dilakukan menjadi studi literatur yang diambil dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, proceeding penelitian, artikel ilmiah, buku, dan sumber penunjang lainnya. Lalu selanjutnya ada tahap pemahaman data atau data understanding. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data nilai akademik mahasiswa yang didapatkan dari database akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Dari database akademik didapatkan data demografi dan nilai akademik yang terkumpul mulai tahun 2009 hingga 2013. Pada tahap ini eksplorasi data dilakukan untuk kemudian digunakan untuk penentuan variabel-variabel input. Tahap persiapan data atau disebut juga data preparation. Pada tahap persiapan data dilakukan 2 tahapan untuk melakukannya, di antaranya adalah data processoring, pemisahan dataset. Selanjutnya, lalu JST, jaringan atau bisa disebut juga dengan jaringan saraf tiruan, merupakan sebuah sistem kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai sistem pengolah informasi yang memiliki sifat seperti kecerdasan saraf otak manusia. JST merupakan generasi model matematis dari pemahaman manusia berbeda dengan metode lain. Algoritma untuk JST beroperasi langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. JST minimal memiliki 3 unit pengolah, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer, lapisan unit ini menyatakan nilai sebuah pola yang digunakan untuk masukkan pada jaringan. Lalu hidden layer, lapisan ini merupakan lapisan penghubung antara input layer dan output layer, di mana output yang dikeluarkan tidak secara langsung diamati. Pada kasus-kasus tertentu, pada jaringan memungkinkan memiliki hidden layer lebih dari satu. Lalu yang terakhir, output layer merupakan lapisan terakhir pada JST yang berfungsi untuk tempat keluaran. Pada beberapa penerapan, unit keluaran digunakan untuk merepresentasikan sebuah pola. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Rizaldo. Baiklah, pada fase feed forward merupakan fase di mana input dialirkan ke dalam jaringan untuk kemudian diproses dan menghasilkan output. Pada fase awal ini dilakukan penjumlahan bobot pada hidden layer dengan menggunakan rumus di bawah tersebut. Selanjutnya, setelah penjumlahan bobot pada hidden layer dilakukan, kemudian diterapkan fungsi aktivasi pada bobot tersebut menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Hasil dari penerapan fungsi aktivasi ini menjadi nilai yang akan digunakan oleh neuron pada hidden layer untuk proses selanjutnya. Rumus yang digunakan pada tahap penerapan fungsi aktivasi ini adalah sebagai berikut. Tahapan selanjutnya setelah didapat nilai numerik tiap neuron pada hidden layer adalah mengalirkan sinyal numerik tersebut ke layer selanjutnya, yakni output layer. Untuk melakukannya, tahapan yang digunakan identik dengan tahapan ketika nilai pada input layer dialirkan pada hidden layer, yaitu menjumlahkan tiap bobot pada hidden layer dengan menggunakan rumus di bawah ini. Nilai fog merupakan nilai bias pada hidden layer. ZJ merupakan hasil nilai fungsi aktivasi yang keluar dari hidden layer. Dan VJK merupakan bobot pada hidden neuron menuju ke output neuron K. Di atas adalah rumusnya. Sedangkan F atau I merupakan fungsi hasil aktivasi akibat penjumlahan bobot antara hidden neuron dan output neuron. Hasil fungsi aktivasi pada output neuron ini merupakan nilai keluaran aktual yang kemudian dihitung selisih dengan nilai target outputnya. Pada setiap iterasi kemudian dihitung error keseluruhan dengan menggunakan rumus mean square error atau MSE. Jika nilai MSE yang dihasilkan masih belum sesuai dengan ditargetkan, maka proses akan dilanjutkan dengan fase selanjutnya, yaitu fase back propagation, di mana bobot-bobot pada jaringan tersebut diperbaiki untuk kemudian dialirkan kembali ke jaringan menggunakan proses feed forward. Proses ini akan berulang kali hingga nilai error mencapai threshold yang diharapkan atau sudah mencapai batas maksimal iterasi yang ditentukan. Untuk menghitung
antara hidden layer dan lapisan outputnya, maka digunakan rumus 11 dan 12 tersebut. Kemudian, setelah galat yang terdapat pada hidden layer dan output layer ditemukan, langkah selanjutnya adalah menghitung galat yang terdapat di antara output layer dan hidden layer menggunakan rumus di bawah ini. Setelah menggunakan galat pada masing-masing layer diketahui, besarnya perubahan yang akan ditambahkan pada bobot lama hitungan dengan menggunakan rumus 16 dan 17. Delta WIJ dan delta VJK masing-masing merupakan besaran perubahan yang akan ditambahkan pada bobot lama, yang akan diperbarui di mana N adalah laju pembelajaran. Setelah didapatkan delta WIJ dan delta VJK, maka langkah selanjutnya adalah perbaiki bobot lama menjadi bobot yang baru. Aturan perubahan bobot pada metode backpropagation dapat dirumuskan sebagai berikut. WIJ baru merupakan bobot baru antara input layer dan hidden layer yang akan dicari. Sedangkan WIJ lama merupakan bobot lama yang akan diperbarui. Selanjutnya, manfaat menambahkan momentum ke dalam rumus perubahan bobot adalah untuk mempercepat konversi bobot pada jaringan yang berakibat pula pada percepatan waktu pelatihan jaringan. Hal ini dikarenakan momentum memaksa proses perubahan bobot terus bergerak hingga tidak terperangkap oleh minimum lokal. Langkah pertama yang diperlukan adalah untuk memodifikasi rumus 16 dan 17 sebelumnya. Pada kedua rumus tersebut, jika error terjadi, maka nilai K sama dengan 0 dan hal ini akan menyebabkan koreksi bobot delta WJK sama dengan 0. Atau dengan kata lain, pembaruan bobot akan berlanjut ke arah sama dengan sebelumnya. Inilah yang akan menyebabkan lamanya proses konvergensi bobot pada jaringan. Pada keadaan seperti ini, parameter momentum digunakan untuk memodifikasi perubahan bobot sebagai berikut. Adalah rumusnya. Cara lain untuk memodifikasi bobot menggunakan momentum adalah dengan cara memodifikasi rumus 18 dan 19 sebelumnya. Menggunakan rumus di bawah ini. Diubah ke jaringan dan dihitung nilai kesalahan yang kembali error. Jika besar error dihasilkan lebih kecil dari toleransi yang ditentukan atau jumlah iterasi pada proses pelatihan sudah mencapai iterasi maksimum, maka proses pelatihan dihentikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Adib. Baik. Tahap evaluasi untuk melihat apakah JST yang sudah melalui proses pelatihan mampu mengenali pola data baru, maka proses validasi dilakukan. Pada tahap ini, proses berjalan hanya proses feed forward 11 saja. Seperti pada proses pembelajaran, hasil dari proses feed forward ini kemudian diukur keakuratannya untuk mengontrol apakah jaringan sudah dapat mengenali pola dengan baik atau belum. Pengukuran keakurasian hasil prediksi pada penelitian ini dilihat dari nilai MSE yang dihitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, rumus 10. Jika hasil validasinya menunjukkan nilai MSE mendekati 0, maka sistem yang dibangun dianggap sudah dapat diimplementasikan ke dalam sistem. Mungkin kita lihat dulu ya rumus 10 itu yang mana. 10 yang MSE. Rumus 11 yang F. Oke, dari hasil perhitungan tadi ada perhitungan manual, yaitu yang seperti terlihat dalam PPT ini ada tahap persiapan data. Tahap persiapan data itu kita melampirkan data dan nama variabel dan keterangan. Di sini ada nama variabel jenis kelamin, usia, rata-rata nilai knowledge, rata-rata nilai skill, IPK, dan level heterogenitas. Nah, keterangannya sudah bisa dilihat di situ. Kemudian ada aturan scoring pada atribut rata-rata. Di sini ada kategori baik, cukup, dan kurang dengan interval baik itu lebih besar dari 64,99 dan skor 3. Cukup itu 60 sampai 64,99. Dan kurang itu di bawah lebih kecil dari 60. Kemudian ada aturan scoring pada atribut IPK.
Ya sama seperti yang di atas, kategorinya ada baik, cukup, dan kurang. Dengan intervalnya, kalau baik itu lebih besar dari 2,75, cukup itu 2,20 sampai 2,75, kurang itu kecil dari 2,20. Untuk standar mata kuliah, mungkin tidak bisa saya bacakan ya, soalnya cukup panjang, mungkin bisa dilihat saja. Oke, lanjut ke tahap pemisahan. Tahap pemisahan ini ada rentang tahun, yaitu rentang tahun 2009 sampai 2012 dan 2013. Untuk 2009 dan 2012 itu datasetnya training dengan jumlah data 236, dan 2013 itu dataset validasi dengan jumlah data 67. Arsitektur yang diujikan ada JST 1, 2, dan 3 dengan jumlah input neuron semuanya 8, hidden neuronnya 2, 7, dan 12, dan jumlah neuronnya 1, 1, 1. Oke. Learning rate dan momentum yang diuji cobakan. Sini ada learning rate-nya dan momentum. Lanjut ke epoch yang diuji coba. Ada nilai parameternya yang diujikan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, dan 10000. Oke, berikut adalah hasil prediksi dan validasi. Dengan JST 1 sessionnya 98, LR-nya 0,5, M-nya 0,2, epoch-nya 8000. Dengan training MSE 0,013, R-nya 0,69, validasi MSE 0,014, R-nya 0,779. JST 2 itu 299, 0,5, 0,1, epoch-nya 9000, MSE-nya 0,01, R-nya 0,73, MSE-nya 0,011, R-nya 0,796. Dan JST 3 itu dengan session 745, LR-nya 0,5, M-nya 0,5, epoch-nya 5000, MSE-nya 0,011, R-nya 0,777. Dalam validasi ada MSE 0,013 dan R-nya 0,761. Jadi dari hasil ini ada 3 JST yang mungkin bisa dilihat dari tabel itu yang akan dijadikan hasil dari prediksi dan validasi JST yang akan digunakan. Sekian, terima kasih.